Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Pemirsa TVRI Kaltara dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program Dialog Kaltara Bicara yang kami sajikan secara khusus untuk menyajikan informasi seputar Kalimantan Utara kepada Anda. Bersama saya Firsta Susan Ferdiani. Pemirsa, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, penyakit pneumonia merupakan penyebab terbesar kematian pada balita di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mencanangkan program pemberian imunisasi PCV guna mengantisipasi dan melindungi tubuh dari bahaya penyakit pneumonia. Kemudian, bagaimana perkembangannya di Kalimantan Utara? Oleh sebab itu, hal inilah yang akan kita bahas dalam program Dialog Kaltara Bicara hari ini, dengan tema cegah penyakit pneumonia pada balita di Kalimantan Utara dengan imunisasi PCV. Dan sudah hadir bersama saya sebagai narasumber hari ini. Yang pertama, Dr. Indah Lestari SPA MKet Klin, yang adalah dokter spesialis anak RSUD di Rumah Sakit Dr. H. Sumarmo Sostro Atmojo Tanjung Selor. Selamat sore, dokter. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, semoga semuanya sehat. Baik, amin. Buat kita semua penontonnya. Yang kemudian, yang kedua adalah Bapak Yuan Eren Sukawati SKM MSI yang adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak Susan. Apa kabar? Baik. Silahkan kalau mau menyapa pemirsa kita. Selamat sore para pemirsa TVRI Kalimantan Utara. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, khususnya untuk masyarakat Kaltara pada umumnya. Amin. Baik, kita langsung masuk dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Kita ke Ibu Dokter terlebih dahulu, Ibu Dokter ya. Ini kita bicara tentang penyakit pneumonia. Nah, sebenarnya boleh disampaikan pada kami semua, pneumonia itu apa sih, Dok? Mungkin ada yang belum terlalu paham, begitu, silakan. Secara definisi, pneumonia artinya adalah didefinisikan sebagai penyakit inflamasi akut atau infeksi akut yang terjadi pada jaringan paru-paru. Baik. Nah, penyakit ini biasa mengenai jaringan paru pada, kalau kita sebut istilah medisnya adalah alveolus. Alveolus itu kalau terjadi infeksi maka akan terjadi reaksi radang di situ, terisi oleh cairan atau nanah hasil dari proses radang tersebut. Nah, biasanya yang menyebabkan adanya penyakit ini apa, dokter? Penyebabnya adalah bisa karena bakteri, jamur maupun virus. Nah, tetapi yang paling banyak adalah penyebabnya karena bakteri, Streptococcus pneumonia, dan yang kedua Haemophilus influenza B. Baik, virus ini biasanya menyerang ke siapa, dokter? Apakah anak-anak saja atau orang dewasa juga? Ada kelompok yang beresiko untuk kena pneumonia ini, yaitu bayi di bawah usia 2 bulan dan lansia sebenarnya. Lansia ya, ada juga. Kemudian sebenarnya bagaimana proses penularannya, dokter? Penularan bisa terjadi karena adanya droplet ya. Droplet berarti ketika kita batuk ya? Ketika kita batuk, itu mengenai lingkungan sekitar atau langsung terhirup pada kelompok yang rentan, maka itu akan berkembang bisa menjadi pneumonia. Kemudian ketika kita bicara sebuah penyakit, berarti ada ciri-ciri yang menyertainya. Itu kita bisa mengenalnya bagaimana secara kasat mata, dokter? Kalau untuk gejala atau ciri-ciri dari pneumonia sendiri pada anak, yang pertama pasti kalau ada infeksi, respon utama adalah demam. Yang kedua, karena alveolus tadi terisi cairan, maka tubuh mengkompensasi untuk menarik oksigen lebih banyak karena alveolusnya terisi cairan sehingga penyerapan oksigen tidak optimal. Sehingga tubuh kompensasi untuk mendapatkan oksigen lebih banyak dan meningkatkan frekuensi nafas. Jadi terlihat anaknya nafasnya cepat dan sesak, ditandai dengan adanya tarikan dinding bagian bawah dada yang dalam gitu. Lalu anaknya tentu saja ada batuk ya biasanya. Jadi demam, batuk dan sesak. Demam, batuk dan sesak.
Biasanya dokter berapa lama sih kita bisa mengenali kemudian anak kita mungkin bisa terinfeksi pneumonia ini? Tergantung dari ya. kondisi si anak sendiri. Ada yang bisa 2-3 hari demam, bisa langsung terjadi sesak gitu. Nah, sesak ini kita harus tahu gitu berapa sih masing-masing kelompok umur punya batasan untuk frekuensi nafas yang dibilang sesak gitu. Kalau misalnya bayi, tentu saja di bawah usia 2 tahun itu kita bilang sesak kalau lebih dari sama dengan 60 kali per menit. Usia 2 bulan sampai 12 bulan itu 50 kali per menit. Sedangkan usia 12 sampai 5 tahun itu 40 kali per menit. Lebih dari itu maka anak itu adalah sesak gitu. Anak itu sesak. Baik. Kemudian kalau di Kalimantan Utara kita berbicara tentang penyakit ini, ada laporan kasus begitu dokter? Kebetulan saya bekerja di Rumah Sakit Dr. Sumarno, Sosro Atmoja Tanjung Salor. Jadi kasus ini semenjak saya di tahun ini gitu, dari Januari sampai bulan ini mendominasi kasusnya adalah pneumonia. Hampir lebih dari 90% pasien di bangsal anak adalah pneumonia. Itu kira-kira kasus itu langsung naik itu kenapa penyebabnya? Apakah dengan perubahan cuaca atau bagaimana juga berpengaruh? Banyak faktor yang bisa menyebabkan pneumonia ini terjadi. Yang pertama, memang terdapat faktor risiko kelompok yang rentan tadi, bayi di bawah usia 2 tahun, lalu kondisi lingkungan yang tidak sehat, ventilasi udara yang kurang sehat, atau adanya perilaku hidup bersih dan sehat yang kurang bagus ya. Lalu mungkin kondisi perubahan lingkungan ini juga cuaca yang ekstrim. Baik dokter. Nah kita sudah berbicara mengenai apa itu pneumonia dan penyebarannya. Kemudian kita ke Pak Iwan nih sebagai Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Pak Iwan, kita tahu ada program ya dari kementerian. Kemudian bagaimana dari Dinkes sendiri untuk implementasi program ini selama ini? Ya. Baik Mbak Susan, jadi mungkin pertama-tama perlu kami sampaikan terkait dengan pneumonia ini, vaksin pneumonia PCV ini, pneumokokus konjugasi vaksin ini, memang latar belakangnya dari World Health Organization, memang data yang kita disampaikan bahwa memang di dunia ini pneumonia merupakan penyakit yang pertama ya, nomor urut pertama untuk kematian pada bayi dan balita, ini sebesar 15%. Jadi untuk di Indonesia sendiri, ini berdasarkan data Balitbangkes tahun 2014. Jadi ini setelah dilakukan survei sampel registration system, ini ditemukan bahwa pneumonia ini urutan ketiga di Indonesia. Urutan ketiga di Indonesia. Urutan ketiga yaitu sebesar 9,8% terkait dengan untuk kematian bayi dan balita. Nah, kemudian dikuatkan lagi berdasarkan hasil Rikesdas tahun 2018. Nah, ini ditemukan prevalensi pneumonia ini 4,8%. Jadi pada kelompok umur 12 sampai 23 bulan. Nah, terkait dengan hal ini, pneumonia yang sangat tinggi di Indonesia, dilakukanlah demonstrasi di 2 provinsi, NTB dan Bangka Belitung, yaitu tahun 2017 sampai 2019 terkait dengan pemberian vaksin PCV ini ke anak dan balita di 2 provinsi ini. Kemudian ternyata hasilnya cakupannya sangat baik, ini sekitar 80%. Dan setelah dilihat memang bisa diterima vaksin ini dengan KIPI juga yang cenderung sangat kecil ditemukan, sehingga direkomendasikan untuk diberikan secara nasional. Makanya keluarlah Peraturan Menteri Kesehatan HK 01/07 Menkes nomor 779 2022 terkait dengan pemberian vaksin PCV sebagai vaksin dasar lengkap di Indonesia. Seperti itu.
Kemudian kalau di Kalimantan Utara sendiri, Pak Iwan, bagaimana program ini dimulai, sejak kapan dan sampai kapan? Jadi kemarin kita untuk Provinsi Kalimantan Utara secara Zoom meeting kita sudah mengikuti pencanangan secara nasional. Kemarin dilakukan pada tanggal 12 September yang berlokasi di Sumatera Selatan ya, oleh Bapak Menteri Kesehatan dan Direktur P2P Kementerian Kesehatan RI. Jadi setelah pencanangan kita pun di Kalimantan Utara sasaran kita sudah tetapkan untuk teman-teman kabupaten kota. Kemudian nanti kita sambil menunggu dropping logistik dari pemerintah pusat untuk selanjutnya kita laksanakan secara serentak di Kalimantan Utara. Oke. Pak, ini berarti masih menunggu logistik datang? Kita masih menunggu kedatangan pengiriman logistik untuk sampai di Kalimantan Utara. Bagaimana teknisnya nanti itu, Pak? Nanti berdasarkan jumlah sasaran yang ada di kabupaten kota, dari jumlah sasaran itu nanti kita lakukan permintaan jumlah vaksin yang ada untuk di drop ke Provinsi Kalimantan Utara. Jadi berdasarkan sasaran yang ada di Kalimantan Utara, baru kita memberikan surat untuk selanjutnya diberikan sesuai dengan jumlah yang kita minta. Seperti itu Mbak Susan. Baik, Pak Iwan dan Ibu Dokter, tadi kita sudah dengar programnya seperti apa, kemudian bagaimana nih Bu Dokter dari segi kesehatannya, seefektif apa sebenarnya program imunisasi ini dalam hal pencegahan itu tadi Bu Dokter? Pemberian imunisasi PCV pada balita yang sampai usia 12 bulan itu sangat efektif dan menurut saya dengan reaksi simpang yang kecil itu aman diberikan untuk anak. Sangat bagus dalam melengkapi status imunisasi anak-anak kita. Itu imunisasi PCV itu sebenarnya bagaimana sih Dok? Beda dengan imunisasi lainnya yang biasa diterima oleh para balita begitu? Kalau dari IDAI sendiri sebenarnya pemberian imunisasi PCV itu sudah lama, sudah sejak tahun 2015. Baik, sudah. Ya. Kan tetapi pemerintah baru mencanangkannya sekarang. Jadi imunisasi PCV itu sendiri kan kita tahu untuk mencegah pneumonia yang disebabkan karena bakteri terbanyak tadi yaitu bakteri Streptococcus pneumonia atau yang kita sebut dengan pneumococcus. Jadi itu bisa di samping dapat melindungi kita dengan pneumonia, bisa mencegah anak dari radang selaput otak maupun radang telinga tengah. Jadi sangat baik untuk Baik, kemudian yang perlu mendapatkan imunisasi ini tadi seperti yang disampaikan Bapak Iwan tadi, ada sasaran. Siapa saja sebenarnya yang wajib? Yang wajib anak di bawah usia 2 tahun. Di usia pemberiannya di usia 2 bulan, 3 bulan, dan terakhir yang ketiga 12 bulan. Sebenarnya ada kelompok rentan juga, lansia. Kemudian Bu Dokter, kita ke Pak Iwan sedikit. Pak, ini nanti teknisnya pemberian imunisasinya dilaksanakan di mana? Ya, nanti untuk pemberian imunisasi ini kita berikan di semua Fasiankes yang ada, baik itu puskesmas, posyandu, rumah sakit swasta. Jadi semua Fasiankes yang ada kita optimalkan untuk memberikan pelayanan vaksin ini. Artinya ini adalah program wajib yang harus diikuti begitu ya Bu Dokter ya. Baik Bu Dokter, kemudian apa sih sebenarnya yang terjadi kepada balita yang tidak mendapatkan imunisasi ini? Apa tingkat fatalitas dari penyakit ini sebenarnya supaya nanti diketahui oleh para orang tua? Seperti yang kita tahu, memang pneumonia kan menjadi penyakit terbanyak yang menyebabkan kematian pada balita. Nah, dengan diadakannya imunisasi dan diberikannya imunisasi pneumococcus ini, tentunya diharapkan nanti akan mencegah atau menurunkan angka kematian pada balita yang di bawah usia 2 tahun. Diharapkan seperti itu, memberikan kekebalan dan mencegah penyakit pneumonia pada anak. Baik pemirsa, kita akan jeda sesaat, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Kaltara Bicara.
Kembali lagi bersama kami dalam program Kaltara Bicara. Kita hari ini membahas tentang cegah pneumonia pada balita dengan vaksin PCV. Dan sudah bersama saya Dr. Indah Lestari SPAM Ketlin yang adalah dokter spesialis anak, dan Bapak Iwan Eren Sukawati SKM MSI yang adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Kita kembali ke Bapak Iwan dulu. Ya, Pak Iwan, baik, tadi kita sudah membahas tentang apa itu pneumonia dan sebagainya. Kemudian dari sisi pemerintah ini, Bapak, seperti apa sih sebenarnya target pemerintah dalam program ini? Ya, jadi PCV ini kan sudah ditetapkan menjadi imunisasi dasar. Betul. Lengkap dan dia rutin diberikan. Jadi ini ada penambahan vaksin yang diberikan pada anak dan balita ini menjadi salah satunya vaksin PCV ini. Jadi kita harapkan memang dari segi cakupan anak usia di bawah 2 tahun sampai 2 tahun ini bisa mendapatkan vaksin PCV yang diberikan secara 3 tahap ya, di usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan ini agar terpenuhi semua. Seperti itu. Jadi kita harapkan semua anak-anak di bawah usia 2 tahun mendapatkan vaksin ini. Seperti Artinya itu. Mulai tahun ini digalakkan kembali imunisasi ini ditambahkan dalam jadwal imunisasi rutin begitu ya Bu Dokter ya, pada anak dan balita. Kemudian berapa lama akan dilaksanakan program ini sampai menurut program yang tahun ini, Pak? Oh ya. Jadi pelaksanaannya ini tergantung dari usia si bayi ya, balita ini. Ini nanti pada saat dia 2 bulan mendapatkan 1 dosis. Ya kan? Kemudian nanti pada usia 3 bulan mendapatkan, dan terakhir usia 2 bulan dan 3 bulan inilah dasar. Kemudian nanti yang lanjutan adalah pada usia 12 bulan. Seperti itu. Berarti artinya programnya harus berjalan dari kementerian begitu Pak ya? Iya, memang kalau untuk vaksin nanti akan di-drop di Fasiankes semua. Jadi nanti masyarakat tinggal membawa anaknya untuk mendapatkan vaksin di tempat-tempat Fasiankes yang sudah ada vaksin untuk mendapatkan vaksin pada anak-anak gitu. Baik. Nah, kemudian Bu Dokter, ketika ada anak yang sudah lebih dari 2 tahun, tapi kemudian terdeteksi belum mendapatkan imunisasi ini, kira-kira bagaimana itu Bu Dokter? Belum mendapatkan, bisa dilakukan catch up immunization, namanya catch up, atau imunisasi kejar. Karena bisa kita berikan bersama imunisasi tambahan yang lain, bersamaan bisa aman. Kira-kira Dok, apa hal-hal yang harus diketahui oleh orang tua balita tentang reaksi yang terjadi setelah pemberian vaksin? Reaksi yang terjadi atau kita sebut dengan reaksi simpang setelah imunisasi bisa terjadi, yang pertama anak demam, lalu terjadi reaksi lokal pasca suntikan di daerah tempat kita menyuntik gitu, seperti merah, nyeri gitu, anak bisa rewel. Akan tetapi reaksi simpang ini saya kira tidak begitu berat ya, hanya terjadi dalam beberapa hari. Gitu. Dan jika terjadi reaksi simpang ini pada anak setelah kita berikan imunisasi, sebaiknya orang tua datang ke fasilitas layanan kesehatan terdekat. Baik Dokter. Ke Pak Iwan lagi. Ya. Pak Iwan, ini kan Bapak di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit ya. Kemudian selama ini di Kalimantan Utara secara khusus, apakah sudah ada laporan terkait kasus pneumonia untuk balita di Kalimantan Utara yang sudah yang baru atau yang sudah terjadi begitu? Ya, untuk di Tanjung Selor sendiri ya, mungkin nanti secara keseluruhan di Kalimantan Utara memang penyakit pneumonia pada balita ini memang sangat mendominasi. Makanya juga secara keseluruhan di Indonesia ini menjadikan dasar kita untuk memberikan vaksin PCV ini, karena memang untuk mengintervensi terkait dengan bakteri yang memang yang banyak didapati terkait dengan Streptococcus pneumoniae ini, supaya tidak menginfeksi kepada balita dan anak, seperti itu. Baik Pak, kemudian menanggapi program dari kementerian tadi, langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah sendiri untuk kemudian dapat mencapai
sasaran target dari program ini? Ya, jadi ini Mbak Dusan memang sama seperti pemberian vaksin-vaksin yang lain di Kalimantan Utara yang sudah kita laksanakan kemarin terkait dengan BIAN juga ya. BIAN ya, bulan BIAN, imunisasi. kemudian termasuk COVID. Pertama kita harus ada semacam kerjasama dengan pihak media massa pertama ya. Makanya kami beberapa waktu yang lalu mengajak semua rekan-rekan media ya untuk menyebarluaskan informasi terkait dengan vaksin yang akan diberikan, apalagi ini terkait dengan PCV. Jadi terkait dengan media, kemudian kita melibatkan semua lintas sektor, baik itu pemerintah, swasta, kemudian organisasi, semua kita libatkan supaya informasi terkait dengan pemberian dan manfaat imunisasi ini kepada balita ini bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Dan yang terakhir dari segi regulasi kita pemerintah membuat regulasi agar semua tenaga kesehatan, SDM kesehatan bekerja maksimal melaksanakan kegiatan vaksinasi ini ke target atau sasaran yang sudah menjadi sasaran dari masing-masing Fasiankes yang ada di Kalimantan Utara. Seperti itu, Mbak. Baik, Pak. Kita tadi mendengar program itu baik ya, Pak. Kemudian itu untuk anak-anak balita yang mungkin lokasinya bisa terjangkau di kota besar, ada Tarakan dan lain-lain. Kemudian bagaimana untuk anak-anak yang berada di daerah-daerah terpencil perbatasan kita, Pak? Ya, jadi Fasiankes kita, jadi di kabupaten kota ini sudah membawahi puskesmas, puskesmas membawahi pustu, kemudian pustu juga ada jejaringnya posyandu. Dropping terkait dengan vaksin ini kan kita dari provinsi kita distribusikan ke kabupaten kota, kemudian dari kabupaten kota mendistribusikan lagi ke puskesmas, puskesmas juga jejaring Fasiankes di bawahnya. Jadi terkait dengan ketersediaan, saya pastikan untuk di Kalimantan Utara, walaupun dia di wilayah yang paling jauh sekalipun, itu pasti vaksin akan sampai di sana dan menjadi akan tersedia di Fasiankes yang ada walaupun di daerah yang paling jauh sekalipun. Baik Pak Iwan, kemudian berapa sih jumlah vaksin yang disiapkan untuk Kalimantan Utara sendiri? Baik, untuk Kalimantan Utara kita akan mendapatkan 758 vial vaksin VCV yang akan di-drop ke Kalimantan Utara. Baik, itu tadi tahap 1 ya, kemudian ada 3 tahap tadi dijelaskan Pak ya. Oke, baik. Jadi Mbak Susan, juga pemirsa Kalimantan Utara, untuk jumlah bayi sasaran yang akan usia 2 bulan, itu adalah sebesar 6.344. Kemudian nanti sebanyak 750 vial vaksin akan dialokasikan untuk Kalimantan Utara. Baik Pak, terima kasih. Nah kemudian kalau sudah tahu sasaran dan jumlah yang akan diberikan, kita ke dokter, bagaimana kemudian kesiapan teman-teman tim di Rumah Sakit Umum Daerah mengenai program ini? Kita sangat siap untuk memberikan vaksin karena di rumah sakit juga banyak bayi-bayi yang sudah kita memang berikan imunisasi dasar. Jadi jika tersedia vaksinnya, maka kita akan berikan. Baik, sudah ada sinergitas Pak antara Dinas Kesehatan dengan tim dari rumah sakit? Iya. Jadi dengan keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 799/2022 tadi, itu sudah merupakan sebagai dasar regulasi yang dipakai untuk pemberian vaksin PCV tahun 2022. Jadi secara berjenjang kami dari provinsi sudah membuatkan turunannya untuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, rumah sakit yang ada di wilayah Kalimantan Utara. Seperti itu. Tinggal dilaksanakan ya? Ya, jadi hanya tinggal pelaksanaan. Baik, kembali ke Dokter Indah. Dokter Indah, tadi sudah dijelaskan di awal bagaimana kita mengetahui gejala, ciri-ciri penyakit pneumonia ini. Kemudian tadi apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua ketika kemudian mendapat anak mereka ketika mendapatkan imunisasi kemudian ada masalah gitu?
Yang pertama, pertolongan pertamanya seperti apa? pertolongan pertama segera berikan jika demam segera berikan antipiretik atau obat penurun panas, lalu segera laporkan ke atau segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Artinya itu pertolongan pertama langsung sendiri tidak apa-apa ya, dokter ya? Tidak masalah dengan itu. Nah, pesan yang mau disampaikan untuk orang tua yang ada di rumah tentang program ini bagaimana, dokter? Jadi dengan adanya pemberian yang akan direncanakan pemberian vaksin PCV ini, pemirsa Kaltara semua, ini sangat aman dan sangat baik untuk mencegah penyakit pneumonia pada anak-anak kita ya. Karena untuk saat ini memang pneumonia itu menjadi penyakit utama yang mendominasi terutama di Tanjung Salor. Jadi dengan pemberian ini diharapkan nanti dapat mencegah penyakit pneumonia yang disebabkan karena bakteri Streptococcus pneumonia yang merupakan bakteri terbanyak penyebab pneumonia. Baik Ibu Dokter, kemudian apa sih antisipasi yang dapat dilakukan oleh orang tua jika kemudian terjadi KIPI pada balita mereka? Yang pertama tentu saja jangan panik ya. KIPI pada pemberian PCV ini termasuk tidak berat gitu. Biasanya terjadi reaksi lokal di tempat suntikan. Jadi yang utama jika terjadi bengkak dan merah pada daerah suntikan, kita kompres dengan air hangat. Dikompres saja. Lalu jika terjadi demam, bisa diberikan obat penurun panas dan jangan lupa segera laporkan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit. Ini durasi waktunya berapa lama dokter supaya jangan berlarut-larut begitu kemudian orang tua merawat sendiri di rumah? Kalau bisa, misalnya terjadi malam, paginya bisa ya langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, langsung dilaporkannya. Untuk hal utama yang kita lakukan dulu, yaitu bisa misalnya bengkak dan nyeri, kita kompres dulu. Anaknya hangat, badannya panas, kita kasih paracetamol dulu, lalu langsung nanti besoknya kita pergi ke rumah sakit. Jangan berhari-hari dibiarkan di rumah. Baik, terima kasih Ibu Dokter Indah untuk penjelasannya. Dan kita tidak terasa kita sudah sampai di penghujung dialog kita pada kesempatan ini. Yang mungkin bisa disampaikan dari Pak Iwan dulu, closing statement untuk hari ini. Ya, baik para pemirsa TVRI Kalimantan Utara. Jadi kami dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara menghimbau kepada orang tua untuk tidak segan membawakan anaknya untuk mendapatkan vaksin PCV pada umur usia 2 bulan, 3 bulan, dan 12 bulan. Jadi vaksin ini aman dan memang efek sampingnya sangat relatif kecil. Jadi orang tua kami sarankan, kami himbau tidak takut untuk anaknya mendapatkan vaksin PCV karena ini aman dan sudah terbukti efektivitasnya untuk mencegah penularan pneumonia pada anak dan balita. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Iwan. Kemudian silakan Dokter Indah untuk menyampaikan closing statement. Para pemirsa TVRI Kaltara, ayah bunda sekalian, mari kita jaga anak-anak kita dari penyakit yang menyebabkan kematian daripada balita di dunia maupun di Tanjung Salor ini. Mari kita cegah bersama pneumonia dengan melakukan imunisasi dan memberikan kelengkapan imunisasi pada buah hati kita. Jangan lupa jika membawa anak-anak dengan untuk imunisasi ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk imunisasi, terapkan protokol kesehatan. Saya kira cukup sekian. Baik, terima kasih Dokter Indah dan Pak Iwan Eres untuk kesempatan dalam Kaltara Bicara hari ini. Dengan demikian berakhirlah dialog Kaltara Bicara pada sore hari ini. Terima kasih untuk perhatian pemirsa semua. Sekali lagi untuk narasumber terima kasih. Saya Firsta Susan Ferdiani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.